Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang mencintai dan mengasihi, memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan selamat malam, Rabu malam hari ini tanggal 26 Maret 2025. Kita berterima kasih selalu kepada Tuhan Yesus. Semua hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, kita masih dipelihara. Tuhan sudah campur tangan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dari tadi pagi, siang, sore, sampai malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita cinta Tuhan. Sebab orang cinta Tuhan adalah orang beriman kepada Tuhan. Iman ditujukan kepada Bapa di surga, pencipta langit dan bumi. Dan puji Tuhan, kita membaca saat ini, kita membaca berurutan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesaikan pembacaan firman Tuhan Ibrani pasal 10. Sekarang kita membaca pasal 11. Ibrani pasal 11 disebut dalam satu-satunya kitab yang bicara tentang iman, disebut pasal iman. Dari ayat 1 sampai 16 kita mau baca firman Tuhan. Di situ dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu saya Pastor Yakub Rahmat akan mainkan pujian percaya kepada Yesus. Itulah keuntungan besar buat setiap kita. Amin. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia Yesus hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup kekal senang selamanya di surga. Amin, haleluya. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Amin, haleluya. Dia Yesus penghibur kita, haleluya. Dia Yesus juru selamat kita. Percaya pada Yesus, itulah untungku, haleluya. Kita hidup nanti di surga senang selamanya. Amin, haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 demikian firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu semuanya. Kita diselamatkan percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan kagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Yesus. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, ampuni semua salahku. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat kami anak-anakmu. Sungguh Engkau Tuhanku, juru selamatku. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami, ampun Bapa. Kuduskan kami malam hari ini. Kami mau percaya, kami beriman kepada Tuhan Yesus. Dan izinkan malam hari kami membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sebelum kita berbaling tidur. Karena semua karena Tuhan, sentral kita Tuhan Yesus.
Dan kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, berkata dengan iman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Allah katakan tadi dalam Kisah 16 ayat 31, jawab mereka, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat. Sisi rumah tangga, sisi rumah kita percaya kepada Tuhan, diselamatkan saudara. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, sampaikan tentang Yesus Kristus, bahwa Tuhan juru selamat kita. Satu-satunya Tuhan tertulis di dalam Kisah 4 ayat 12. Bapak saya membaca Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang sudah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita selamat. Itu tertulis Kisah 4 ayat 12. Saya mau baca Kisah 4 ayat 12, dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dan firman Allah tadi katakan Kisah 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Amin. Hanya kepada Tuhan. Bukti nyata lagi pada waktu Yesus berjumpa dengan Thomas. Thomas tidak percaya sama Tuhan. Dan Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, Thomas ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau bahas firman Tuhan. Ibrani pasal 11 disebut pasal iman, saudara ya. Saya mau baca, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa dalam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita telah lihat telah terjadi apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mau terangkan secara singkat, saudara, bahwa hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Kita saat ini membaca firman Tuhan Ibrani pasal 11 ya. Pasal 11. Kalau saya lihat ini saudara ya, puji Tuhan, kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ibrani 11, definisi pasal dimulai dengan definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukan sekedar percaya, tapi suatu keyakinan yang kokoh terhadap janji-janji Allah. Meskipun kita belum melihatnya dengan mata jasmani, iman membuat kita memahami bahwa dunia diciptakan oleh firman Allah. Ayat yang ketiga. Jadi kalau kita lihat ya, pasal 11 ini disebut pasal iman, saudara. Karena bicara tentang iman ya. Disebut pasal iman dalam Alkitab karena membahas selalu tentang iman sebagai dasar dari kehidupan kita orang percaya. Dan kalau kita lihat iman ini saudara, makanya kita berterima kasih kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan kita izinkan bahwa kita mengerti akan firman Allah supaya kita lebih dalam dengan Tuhan ya. Iman itu dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, iman yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Kata ini berakar dari kata kerja amanah ya, yang berarti dia telah percaya atau dia telah beriman. Tetapi dalam konteks Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, kata diterjemahkan sebagai iman adalah pistis, memiliki makna kepercayaan, keyakinan, dan kesetiaan. Sehingga dalam bahasa Ibrani, kata yang sering digunakan untuk iman adalah emunah, yang berarti kesetiaan, keteguhan, atau kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Jadi iman, percaya, itu sebetulnya lebih tepat dipergunakan untuk hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau percaya bisa juga bersifat kemanusiawian. Seperti saya percaya kepada Bapak. Nah, saya percaya kepada si A, si B. Nah, bisa terjadi. Tapi kalau iman kurang tepat, saya jarang mendengar, tidak umum. Kalau saya kata, saya beriman kepada Bapak. Oh, kurang tepat, saudara. Itu udah umum. Tapi kalau beriman kepada Tuhan, itu tepat. Karena nanti kita mau baca Ibrani pasal 11 ayat 6, itu dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi ini bicara iman. Iman percaya kepada Tuhan, berkaitan dengan Tuhan. Suatu bentuk keyakinan kita, percayaan teguh kita kepada pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa,
Allah yang maha segala-galanya yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kata firman Tuhan, karena iman segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Seperti kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1-3, jadilah terang, jadilah terang. Jadi kita percaya dan kita beriman hanya kepada Tuhan sesuai dengan Wahyu. Kalau kita kata iman itu bicara kepada hubungan dengan Tuhan ya. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 dikatakan iman itu kepada Yesus. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi kurang tepat kalau iman dipergunakan kepada manusia. Seiman kepada si A, si B manusia tidak tepat. Dan dalam konteks yang saya bicara, Ibrani pasal 11, semua konteksnya iman kita kepada Bapa di surga, kepada Allah pencipta langit dan bumi, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi punya iman dalam ada percaya. Iman itu adalah kepercayaan yang teguh, tidak mungkin goyah, percaya sungguh-sungguh. Ya. Tapi kalau kata percaya itu juga bicara 50-50. Saya percayalah sama Bapak itu. Tapi tidak tepat kalau saya katakan saya beriman ke berapa. Oh, beda. Iman itu lebih kokoh, lebih hakiki ya. Untuk itu biarlah Bapak Ibu beriman, percaya hanya ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Terus ayat keempat, ini contoh-contoh dalam Alkitab yang berkaitan dengan iman di sini kan 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, bahwa Allah berkenan akan kepersembahan itu. Dan karena iman ia masih berbicara. Cobaan contoh ya. Semua ini contoh-contoh seperti Habel mempersembahkan persembahan indah dari awal. Maka saya katakan iman ditujukan hanya kepada Tuhan. Sampai Habel berani mempersembahkan yang terbaik. Karena percaya iman punya iman kepada Tuhan. Bahwa persembahan itu berkenan sama Tuhan ya. Terus berikutnya lagi karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya sebelum yang terangkat yang memperoleh kesaksian dia berkenan kepada Allah. Coba kalau kita bicara di Alkitab Kejadian, Henokh sampai hidup berkenan kepada Tuhan karena punya iman. Saya juga punya iman kepada Tuhan, makanya saya hidup berkenan sama Tuhan, berusaha untuk berkenan sama Tuhan, menyampaikan firman Allah pagi malam. Saya beriman kepada Tuhan akan janji Tuhan. Maka dikatakan di ayat yang ke-1, iman ada dasar dan segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Seperti Bapak Ibu seringkali kita mendengar kesaksian dari saya, kesaksian dari Bapak Ibu semua percaya. Seperti contoh saya sendiri berdoa kepada Tuhan supaya saya berangkat ke Israel. Pada waktu saya belum pernah ke Israel. Itu tahun 1980-an sudah. Tahun 40 tahun yang lalu. Saya rindu saya ke Israel. Saya rindu. Saya percaya suatu hari kelak saya akan berangkat ke Israel. Wah, dan saya menggambarkan Yerusalem. Saya berimajinasi sudah. Saya menggambarkan Bethlehem. Saya itu beriman itu berarti. Berarti dasar dari segala sesuatu yang saya harapkan rindu. Dan saya berdoa Tuhan saya sudah di Israel. Saya beriman padahal saya belum ke Israel. Itu dari bukti dari segala sesuatu yang saya tidak pernah saya lihat. Tapi saya imani dan itu dilihat sama Tuhan. Dan ternyata terwujud saudara. Diizinkan sama Tuhan sampai sekarang. Saya berangkat terus ke Israel sampai 62 kali. Sampai nanti bulan depan saya ke 63 kali. Itu contoh. Terus berikutnya lagi. Seringkali saya mengalami sakit ya. Saya beriman saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Saya yakin sama Tuhan. Pada waktu yang lalu saya pernah saksikan. Di ulu hati saya kok ada suka sakit ya. Suka sakit. Saya beriman kepada Tuhan. Hidupku milikmu Tuhan. Saya pegang firman Allah. Engkau berfirman dalam Lukas 1:37. Bagi Tuhan tidak perkamusan. Saya imani dalam nama saya sudah sembuh. Dan ternyata sembuh. Sampai sekarang tidak pernah sakit lagi. Jadi itu iman saya itu kepada Tuhan. Nah, ini sama. Habel contohnya. Terus Henokh hidup berkenan sama Tuhan dalam Alkitab Kejadian pasal 5. Sampai Henokh bergaul dengan Tuhan. Kenapa bergaul dengan Tuhan? Karena dia iman kepada Tuhan. Saya bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh iman kepada Tuhan. Karena iman kepada Tuhan nanti menghasilkan hidup kekal di surga. Percaya. Padahal surga belum kita lihat. Tapi saya iman kepada Tuhan. Pasti seyakin-yakinnya. Suatu hari kelak saya menikmati hidup kekal di surga. Jadi sama nih ya. Jadi terus berikutnya.
Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh mencari. Mari kita mau percaya, beriman hanya kepada Tuhan ya. Supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang suatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahwa batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu yang telah menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai iman. Nah, di dalam iman, selain keyakinan yang sungguh teguh, punya sifat taat. Ini contoh Nuh. Nuh diperintahkan sama Tuhan batra, dia lakukan yang taat. Coba kalau dia tidak membuat batra, diturunkan air bah, binasa juga semua. Tapi dia percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan, seperti saya beriman kepada firman Allah, itu pasti yakin terjadi. Percaya kepada Tuhan dan taat. Itu penting. Ya, saya katakan keselamatan itu ada iman kepada Tuhan dan punya ketaatan. Jadi ini berjalan bersama-sama. Jadi iman kepada Tuhan juga diiring dengan ketaatan, saudara ya. Seperti contoh di dalam Nuh, artinya dia punya ketaatan dan adanya keselamatan terjadi. Karena iman Abraham taat. Nah ini contoh. Nah, Abraham juga taat, saudara. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang gak diterimanya, menjadi milik pusakanya, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang padahal dia tidak tahu. Pergilah, kalau saudara baca di Kejadian 12, tapi dia melangkah, punya ketaatan. Termasuk dalam Kejadian 22, saudara baca, pada waktu Ishak yang dicintai harus dipersembahkan, bukan dia taat, dia percaya, dia taat. Pasti Jehovah Jireh, Allah yang mengadakannya. Ternyata terjadi. Maka belajar firman Allah kita pada malam hari ini supaya kita percaya kepada Tuhan dan memiliki sifat taat. Ini penting ya. Karena iman itu diam di tanah yang dijanjikan seolah-olah di suatu tanah asing. Di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab yang menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Amin. Ya. Demikian juga buat kita nantikan kerajaan sorga. Maka penting kita iman, percaya kepada Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Penting itu. Kita percaya firman Allah. Alkitab kita yakini ini adalah firman Allah. Dan kita taat. Ini penting, saudara. Penting ini, ya, supaya saudara Bapak kalau saudara masih belum puas atau belum paham, bisa telepon saya pribadi. Saya akan jelaskan lebih jauh lagi, ya. Karena imannya juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena yang menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Percaya. Ya, janji Tuhan itu setia. Dan apa yang Abraham, Sarah lakukan, dia punya sifat taat percaya. Terjadi, terwujud. Dan Tuhan berikan berkat. Sehingga terjadi apa? Ishak anaknya diberkati. Yakub semua anak cucu diberkati sama Tuhan. Ayat 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malah orang yang telah mati, pucuk terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit dan seperti pasir tepi laut yang tidak terhitungannya. Ini karena percaya Abraham. Sehingga keturunannya dikatakan seperti pasir di laut, juga seperti bintang di langit. Karena apa? Abraham begitu tak dilihat sama Tuhan. Iman itu hati itu dilihat sama Tuhan, ya. Tidak bisa dibohongin. Makin penting di sini kita belajar iman. Mari kita bertambah iman kepada Tuhan, yaitu di dalam firman Allah, dan kita lakukan firman Allah yang sungguh-sungguh. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah. Kita rindu mendapatkan suatu tanah air kekal, itu rindu di surga. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingatkan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16 yang terakhir. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Amin. Sudah mempersiapkan bagi kita. Filipi pasal 3 ayat 20. Firman Allah kita imani. Alkitab adalah firman Allah. Kewargaan kita dari surga. Dari sana menantikan juru selamat kita, Yesus Kristus. Suatu hari kelak kita percaya, kita beriman kepada Tuhan. Karena dalam Titus 1 ayat 2 dikatakan janji Allah tidak pernah berdusta. Kita imani, lakukan dengan penuh ketaatan. Mari Bapak melalui firman Allah pada malam hari ini tentang iman. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita.
Nanti suatu hari kelak kita imani, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita mau setia sampai kita ketemu dengan Tuhan Yesus, hidup di surga kekal selama-lamanya. Amin. Percaya pada Yesus, itulah untukku. Tuhan Yesus juru selamat kita, Tuhan Yesus Bapa kita. Lalu percaya pada Yesus, itulah juru selamatku. Haleluya. Hidup kekal di surga, senang selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Iman kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Percaya Alkitab adalah firman Allah. Setiap janji yang tertulis, malam berbicara tentang iman, supaya Bapak punya kepercayaan yang teguh, jangan mudah goyah. Percayakan Tuhan Yesus, Dia juru selamat kita. Suatu hari kelak kita beriman kepada Tuhan, kita akan hidup kekal di surga. Yesus akan datang. Percaya saya dengan sungguh-sungguh, Yesus akan datang, akan menjemput kita semua masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.